Halo kawan, Pakai izin mak. malam ini saya akan cerita tentang kehidupan. Kebanyakan orang bilang kehidupan ini adalah surganya, surga dunia. Banyak yang bilang itu ini kan. Kehidupan ini surga bagi para orang kaya, tapi enggak bagi kita. Kenapa saya bilang kayak gitu kan? Apa? Saya bilang surga para orang kaya. Ikut-ikutan kau. Orang kaya bisa Ya mak kami kau bikin deh dah. membeli apa yang dia mau. Sedangkan kita Dia mak karena tahu putih kedua waspi. nggak bisa. Kita butuh usaha yang sangat keras. Sampai sedikit dia benda nanya berdua dia. Dia beli setiap dia. Kumungin berdua. Jadi di mana surga untuk kita? Mak tu. Surga untuk kita Mak tinggal kau. yaitu hanya menjalankan perintah-perintah yang Maha Kuasa. Kenapa? Itu akan membuat kita tenang, damai, dan kita merasa nggak ada masalah. Kita hidup perlu mengeluarkan semua masalah, ya kan? Kebanyakan kita mengeluarkan masalah curhat, bisa dibilang curhat kan? Kebanyakan orang tuh curhat sama teman-temannya kan, sahabat-sahabatnya dan sebagainya kan. Kalau kalian mau lebih tenang curhat, lebih baik curhatlah kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena itu bisa menjadi doa kita. Dan kebanyakan orang bilang perkataan adalah doa. Itu sih memang benar. Perkataan adalah doa. Jadi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kan, yang bisa meluruskan jalan kita. Kita semua manusia pasti berpikir, ya kan? Berpikir kita ini mau jadi apa kan? Berpikir kita ini mau menciptakan apa? Itu kan pengalaman yang tak bisa dilupakan. Pasti kita terus terbayang-bayang di otak kita. Pasti kita selalu merancangnya di dalam otak kita. Tapi kita jangan cuma merancang di otak kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau kita cuma merancang di otak kita tanpa prakteknya langsung, itu nggak akan berhasil. Ya kan?
kita tuh tidak mau tampil, terlalu banyak dengar kata jangan. Saya pernah menonton, kalau nggak salah, Dr. Oz. Saya menonton acara program Dr. Oz tersebut. Ya. Dan Ya. gimana tuh? Mana? Gimana itu? Akibat menggunakan kata jangan. Mungkin kita di masa-masa kecil terlalu banyak mendengar kata-kata jangan. Karena kata-kata jangan bisa menghancurkan mental kita. Kenapa? Dalam hidup kita terlalu banyak jangan. Jangan. Dan saya setuju dengan kata tersebut. Apa yang dijelaskannya, saya setuju. Kenapa? Karena kata-kata jangan itu akan menghancurkan mental kita. Lebih baik kita cari kata-kata yang lain untuk menginspirasinya. Contohnya aja, kawan bilang ini itu sama kita, ya dia bilang ya nggak mungkin sama kita kan, sedangkan dia kayak gini kan. Usahakan kita memberi support, jangan memberi kata jangan. Kalau kita memberi inspirasi lebih banyak lagi, siapa tahu dia akan bisa. Dia nggak bakalan nggak bisa. Kita hidup butuh gimana ya, butuh ada penyemangat gitu ya. Hidupnya butuh ada penyemangat. Kalau nggak gitu, hidup kita tuh gimana ya, takut ya. Coba kita ada yang mensupport, menyemangati kita, pasti kita akan lebih berhasil kan. Contoh mencuri ya. Kita mencuri, kalau mencuri hati kamu nggak ada gimana itu ya, yang tidak tuh. Kalau kita mencuri, kalau nggak ada yang mensupport, menyemangati kita nggak bakalan berhasil, ya kan? Yang tidak ceramah, gue aja ceramah. Itunya pasti. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mencuri tadi, orang nggak bakal mencuri kalau dia nggak membutuhkannya. Ya dia membutuhkannya, misalnya istrinya sakit, dia nggak punya uang, dia harus mencuri. Istrinya lah yang menyupportnya, memberi inspirasi bagaimana untuk mensehatkannya, walaupun istrinya nggak bilang nggak harus gitu, nggak gini kan, tapi dia pasti diam-diam akan mencuri. Kenapa? Dia nggak pengen istrinya sakit, ya kan?
Begitulah kita Bah, menghasilkan keberhasilan. oh katanya pasnya Kalau kita cendol besar. mau hidup sukses, Lah mau ketemu Yoi yang mana? kita harus mempunyai mental yang kuat. Bah, dia idea aku sengaja udah sebenarnya. Mau kita kerja tak? Segala sesuatu yang kita lakukan Hah? itu butuh Mm-mm. support, semangat dari orang terdekat kita. Tuh kau, udah hilang kamu video. Segala hal akan membuat kita kaya. Ya, Masa dulu segala hal. sampai deh payah niat duluan terlalu banyak memori yang ini Saya percaya kata-kata orang tua. sampai rapuh. Kalau pendidikan itu nggak bakalan membuat kita berhasil. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita pendidikannya tinggi, malas-malasan. Apa itu bisa disebut dengan pendidikan? Enggak. Dan memang benar pendidikan itu nggak ada gunanya. Dalam hidup kita ini, yang berarti itu, yang berguna itu adalah pengalaman. Teka dalam mana tuh teka gitu payah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau pengalaman, kita mengalami apa yang sudah terjadi, apa yang belum. Sedangkan pendidikan, kita mengetahui. Nah, Ya kan? Pendidikan kita cuman mengetahui itu apa, iya sayang. ya kan? Sedangkan pengalaman kita, saya bilang sangat berarti. Pengalaman itu sudah kita lalui, sudah kita praktekkan. Miss you. Meet you. Kawan saya selalu bilang, dia mau kesini, mau situ. Saya setuju. No, Kenapa? pernah. Karena pengalamannya akan bertambah. Walaupun itu hal yang sederhana, segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Ya kan? Segala sesuatu. Hah? Nah. Alah, iya kan. Jadi kita tuh itu sebenarnya. jangan berpikir sukses itu cuman bisa melalui pendidikan. Iya loh, gimana akhirnya? Ini kan di nomor 35 Tapi sukses ya. tuh mempunyai banyak cara. Kita nomor mana? Banyak Hanya kita cara. wah nomor 35 dia kayaknya nomor 53. Iya gua ada terima gua nenek kita belum jauh-jauh foto-foto Apa yang Anda sukai? iya kita putih. Perdalamkanlah yang Anda sukai itu. Karena itu ada manfaatnya. Dan jangan takut untuk mempublikasikan. Kita bisa. Jangan disimpan. Kalau kita simpan, apa gunanya kan? Nggak ada gunanya. Lebih baik kita menyebar luas apa yang kita bisa.
kok Apa yang kita bisa belum tentu orang bisa. iya kok memang kok dek mungkin nak kau balik dia kenal kau dia kau Jadi kenal kita itu iya dia kau kenal wajah harus kau lah tapi kau kenal hati kau tuh kan dan kau sifat kau ciptakan tuh diri kan kita kenal apa yang nah kita bisa kan. Jangan mencontek, jangan meniru. Kalau meniru itu hanya iya segitu. Kalau memang kita cuman bisa menyontek, meniru, iya itu bisa juga bikin kita sukses kok. Kenapa saya bilang kayak gitu? Seandainya kita bisa buat mobil ya, jadi kita cuma bisa meniru mobil orang itu, tapi kita usahakan mobil kita lebih mewah dari mobil yang dibuat orang tersebut, walaupun bentuknya sama tapi kualitasnya beda. Itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian yang nonton curhatan hati Yongki. Semoga bermanfaat untuk kalian dengar. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Yongki Saputra. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan hidup Anda. Buatlah kenangan yang indah yang bisa dikenang seumur hidup, yang bisa dikenang oleh dunia. Terima kasih. Salam kerinci.